présentée sur la place publique. Un lièvre, une femme peule ornée de coris. Des variantes de femmes peules, remarquables par leur haute crête rappelant la coiffure réelle de ces femmes. Les accessoires féminins ne sont pas oubliés sur ce masque obtus, et le masque de l'aigle, dont la croix de Lorraine représente un rapace aux ailes déployées. Il est vêtu comme tous les autres de... Tahun 1950, dunia ilmu pengetahuan dikejutkan oleh sebuah laporan dari Prancis. Laporan tentang suku kecil di jantung Afrika yang memiliki pengetahuan menakjubkan tentang alam semesta, jauh melampaui batas kemampuan manusia pada masanya. Suku itu dikenal dengan nama Dogon. Kisah ini dimulai pada tahun 1931 ketika etnografer terkenal Profesor Marcel Graoule melakukan ekspedisi ke Mali dan bertemu langsung dengan masyarakat Dogon. Yang membuatnya terpesona bukanlah cara hidup mereka, tapi sesuatu yang jauh lebih dalam, pengetahuan rahasia tentang langit dan bintang-bintang. Selama 32 hari penuh, seorang tetua bernama Ogo Temeli membuka rahasia sukunya kepada sang profesor. Ia menunjukkan peta langit berbintang yang diukir di batu dan menjelaskan tentang tata surya, planet-planet, satelit Jupiter, serta cincin Saturnus. Pengetahuan yang baru terbukti oleh sains berabad-abad kemudian. Bagaimana mungkin hal ini terjadi? Pada tahun 1976, anggota Royal Astronomical Society Inggris, Robert Temple, menulis bahwa suku Dogon telah mengenal bintang Sirius selama ribuan tahun. Mereka tahu bahwa Sirius memiliki bintang pendamping tak terlihat, yang kini kita sebut sebagai Sirius B, bintang padat kecil yang baru ditemukan oleh astronom Eropa pada abad ke-19 dan baru difoto pada tahun 1970. Namun suku Dogon sudah tahu hal ini jauh sebelum manusia menemukan teleskop. Dogon menyebut Sirius B sebagai Photolo, yang berarti bintang benih. Mereka percaya dari sanalah kehidupan di alam semesta bermula. Mereka bahkan mengetahui bahwa Sirius B berputar mengelilingi Sirius setiap 50 tahun. Angka yang kini telah dikonfirmasi ilmuwan modern dengan selisih hanya 15 hari. Lebih mencengangkannya lagi, mereka menyebut bintang itu tersusun dari logam luar biasa padat bernama Sagala, zat yang tidak ditemukan di bumi. Dari mana datangnya pengetahuan itu? Dogon punya jawaban yang mengejutkan. Menurut mereka, pengetahuan tentang bintang Sirius diberikan langsung oleh makhluk dari langit, Homo, makhluk amfibi dari sistem bintang Photolo. Sekitar 5.500 tahun lalu, mereka datang ke bumi dengan kapal besar bernama Velutolo atau bintang bulan ke-10. Kapal itu berputar di langit malam, memancarkan cahaya terang dan suara menggelegar, lalu mendarat di tanah Afrika. Dan malam itu, Dogon melihat bintang baru muncul di langit. Dalam bahasa Dogon, Homo berarti yang berhubung dengan air. Mereka digambarkan sebagai makhluk setengah manusia setengah kadal, mirip dengan dewa Oannes dari Babilonia, Enki dari Sumeria, dan Dewi Isis dari Mesir yang sering digambarkan sebagai putri duyung. Banyak pihak menilai bahwa Dogon adalah salah satu bukti paling menarik tentang kemungkinan asal-usul manusia yang tak berasal dari bumi. Anehnya, legenda dan simbolisme mereka memiliki kemiripan yang kuat dengan catatan kuno bangsa Sumeria, yang juga berbicara tentang makhluk dari planet jauh bernama Nibiru. Apakah mungkin bahwa mitos dari berbagai peradaban kuno di dunia sebenarnya berasal dari satu sumber yang sama, dari bintang yang sama?
Setiap 60 tahun sekali, suku Dogon mengadakan upacara Shigi, ritual sakral yang bertepatan dengan posisi tertentu bintang Sirius di langit. Selama 5 tahun penuh, mereka menari dengan topeng raksasa yang melambangkan kekuatan alam semesta, menghubungkan manusia, bumi, dan bintang-bintang. Sebuah tradisi yang mengingatkan kita pada kuil Dendera di Mesir yang dirancang agar sinar Sirius menembus ruang sucinya pada hari tahun baru. Bagaimana mungkin suku terpencil di Afrika mengetahui rahasia bintang yang bahkan para astronom modern baru menemukan ribuan tahun setelahnya? Apakah ini hanya kebetulan luar biasa? Ataukah benar bahwa di masa lampau bumi pernah dikunjungi oleh makhluk dari bintang jauh? Suku Dogon percaya suatu hari nanti para leluhur dari bintang Sirius akan kembali. Namun kali ini mereka akan datang dalam wujud manusia. Dan kini pertanyaannya tinggal satu. Apakah kisah ini hanyalah legenda kuno? Ataukah potongan kebenaran yang menunggu untuk ditemukan kembali?